Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Laudin. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah ilmu ekonomi. Perkembangan ilmu ekonomi sudah dimulai oleh Aristoteles pada tahun 350 sebelum Masehi dan baru menjadi disiplin ilmu sendiri sejak 1776 dengan pelopor Adam Smith melalui buku yang ditulisnya yang berjudul An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation. Tahun tersebut sering dianggap sebagai tahun kelahiran ilmu ekonomi, dan Adam Smith dianggap sebagai bapak ilmu ekonomi. Pada tahun 1270, penelaahan ekonomi tersebut lebih dikembangkan lagi oleh Thomas Aquinas dengan lebih menitikberatkan pada bekerjanya sistem perekonomian. Di kemudian hari dikenal sebagai pemikiran kaum fisiokrat. Pada tahun 1776, Adam Smith berhasil mengangkat penelaahan ekonomi menjadi suatu disiplin baru yang disebut ilmu ekonomi. Gagasan Adam Smith tersebut kemudian dikembangkan oleh dan dijadikan dasar bagi ahli ekonomi berikutnya, yaitu Thomas, David Ricardo, John Stuart Mill, dan lainnya, yang termasuk dalam aliran ekonomi klasik. Mazhab ekonomi liberal yang diumumkan oleh Adam Smith ini menentang segala bentuk campur tangan pemerintah di lapangan ekonomi. Salah satu teori Smith yang terkenal di dalam hal ini adalah teori tangan gaib, yang berjudul tentang The Theory of Invisible Hand. Aliran klasik ini seterusnya dikembangkan oleh Majan Autria dan diteruskan oleh Leon Walras, Alfred Malsar, dan lain-lain pada tahun 1890, yang kemudian dikenal sebagai kelompok neoklasik, aliran klasik, dan neoklasik. Inilah yang menjadi pelopor munculnya teori ekonomi makro. Aliran pemikiran dalam ekonomi makro. Perkembangan teori ekonomi makro berhubungan erat dengan masalah ekonomi yang muncul pada setiap kurun waktu. Selama masa depresi besar, dasawarsa 1930-an telah ditemukan jalan keluarnya oleh mazhab atau aliran ekonomi Keynesian. Sedangkan pada masa 1960-an terjadi masalah inflasi. Maka tampillah aliran ekonomi monetarisme yang dipimpin oleh Milton Friedman untuk mengatasi masalah tersebut. Pada masa 1980-an terjadi kekacauan ekonomi. Solusinya dengan menerapkan teori ekonomi sisi penawaran atau disebut juga supply side economic dengan cara pemotongan pajak. Tapi kemudian belum memberikan jalan keluar yang mudah, sehingga teori ini dianggap terlalu muluk. Dalam waktu yang cukup lama terjadi intelektual dalam ekonomi makro. Salah satunya adalah aliran berperan sebagai pasar yang paling baik adalah pasar yang bebas dari intervensi pemerintah menurut pandangan mazhab monetaris. Sedangkan di pihak lain, Keynesian yang didukung oleh Franco Modigliani dan James Tobin berpendapat bahwa intervensi pemerintah akan sangat membantu dalam mengatasi resesi ekonomi. Pada sawarsa 1970-an, perdebatan mengenai masalah yang sama tersebut telah mendorong munculnya aliran baru. Para pakar ekonomi klasik atau kita sebut neoklasik, yang tokoh-tokohnya antara lain Robert Lucas dan Thomas Sargent. Kelompok ini yang berpengaruh pada kadaluarsa 1980-an. Menjelaskan tentang pengertian ekonomi makro. Ekonomi makro merupakan salah satu ilmu yang telah berkembang sejak zaman peradaban kuno. Dari mulai bentuk yang paling sederhana, ilmu ekonomi berkembang menjadi lebih kompleks dengan terstruktur seperti saat ini. Membahas tentang ilmu ekonomi memang tak akan cukup waktu kita. Hal tersebut karena ilmu ini memiliki cakupan yang sangat luas. Salah satu jenis studi pada dunia perekonomian yang populer diperbincangkan adalah ekonomi makro. Mari kita membahas yang pertama, yaitu pengertian ilmu ekonomi. Sebelum membahas tentang ekonomi makro, kita perlu menyamakan persepsi terlebih dahulu. Mengapa
Mengenai apa itu ilmu ekonomi, yang memiliki dua definisi terkait ini. Yang pertama, ilmu ekonomi adalah ilmu tentang produksi, distribusi, dan konsumsi barang, serta berbagai masalah yang bersangkutan dengan itu seperti tenaga kerja, pembiayaan, dan keuangan. Sementara definisi kedua dari ilmu ekonomi yaitu ilmu pengetahuan tentang kegiatan sosial manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup yang diperoleh oleh lingkungannya. Selanjutnya kita akan membahas cabang ilmu ekonomi. Dua cabang utama dari ilmu ekonomi adalah yang pertama ekonomi makro atau kita sebut makroekonomi, dan yang kedua ekonomi mikro yang kita sebut mikroekonomi. Seperti tercermin pada namanya, kedua teori ekonomi ini pun bertentangan kontennya. Secara singkat, ekonomi makro memfokuskan studinya pada ekonomi secara menyeluruh dan total, sementara ekonomi mikro merupakan studi yang menyoal unit ekonomi secara perorangan. Diferensiasi antara kedua teori ekonomi tersebut juga berdasarkan pada bagaimana para pakar ekonomi menekankan tema pembahasannya. Penekanan para penganut teori ekonomi makro adalah pada perilaku agen-agen ekonomi secara keseluruhan. Perbedaan lainnya dari kedua teori ekonomi ini adalah asumsi-asumsi yang digunakan teori ekonomi mikro, yang sering juga disebut sebagai teori ekonomi klasik, yang berasumsi bahwa struktur pasar adalah bentuk persaingan yang sempurna. Informasi pun sempurna dan simetris. Ada kesamaan homogen dalam input dan outputnya, serta para pelaku ekonominya rasional dan bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan. Teori ini juga menyampaikan asumsi bahwa penyesuaian melalui mekanisme pasar seketika dapat tercapai, serta uang hanya memiliki fungsi sebagai alat transaksi saja. Dengan demikian, menurut para penganut teori ekonomi klasik ini, masalah ekonomi hanya pada sisi penawarannya saja. Adam Smith adalah tokoh ekonomi yang populer sebagai motor teori ekonomi mikro ini. Yang pada saat itu momentum Great Depression yang terjadi pada periode 1928 sampai 1933 menjadi tonggak bangkitnya teori ekonomi makro. Teori ini lahir sebagai kritik atas teori ekonomi klasik ala Smith. Teori ekonomi makro ini dipelopori oleh John Maynard Keynes. Karena itu pengikut teori ini kemudian disebut dengan Keynesian. Berkebalikan dengan asumsi para pengusung teori ekonomi makro, kaum Keynesian beranggapan bahwa struktur pasar memiliki kecenderungan yang monopolistik dengan informasi asimetris dan tak sempurna. Input dan output yang dijadikan pertukaran juga beragam. Keynesian juga berasumsi bahwa uang tidak hanya dianggap sebagai alat transaksi saja, namun uang juga dapat dimanfaatkan sebagai alat penyimpanan nilai. Dengan demikian, uang sangat mungkin digunakan untuk mendapatkan keuntungan melalui tindakan yang spekulatif dari serangkaian asumsi di atas. Mereka sepakat pada ekonomi makro berpandangan bahwa peran pemerintah sangatlah dibutuhkan dalam pengelolaan perekonomian melalui kebijakan moneter dan fiskal. Yang ketiga, pengertian tentang ekonomi makro. Lalu sebenarnya apa itu ekonomi makro? Nah, sesuai dengan namanya, ekonomi makro mempelajari ekonomi secara keseluruhan. Studi ekonomi khusus belajar tentang ekonomi dalam skala besar dan menyeluruh. Karena itulah ekonomi makro sering dipakai sebagai instrumen untuk melakukan analisa dan merancang serangkaian target kebijakan yang berkaitan dengan inflasi, tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan yang terakhir keseimbangan neraca pembayaran yang berkelanjutan. Nah, dalam studi ekonomi ini juga dapat digunakan untuk melakukan analisa terhadap produsen secara menyeluruh. Konsumen pun tak ketinggalan. Ilmu ekonomi makro menganalisa mereka dalam konteks bagaimana mengalokasikan pendapat untuk membeli produk barang dan menggunakan jasa. Selanjutnya, permasalahan ekonomi makro di Indonesia. Ekonomi makro juga memberikan pengaruh terhadap iklim bisnis Indonesia. Hal ini menjadi kepastian karena kaidah yang berlaku adalah besarnya perubahan ekonomi
dapat memberi pengaruh kepada masyarakat, juga perusahaan dan pasarnya. Ekonomi makro juga memiliki kaitan yang erat dengan persoalan keuangan negara. Hal ini karena konsep ini mampu memberikan pengaruh terhadap stabilitas harga, pencapaian keseimbangan tenaga kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Namun pada konteks bisnis di Indonesia ada beberapa persoalan ekonomi makro yang sering muncul. Yang pertama, adanya permasalahan pada perbankan dan kredit macet. Yang kedua, adanya krisis nilai tukar dalam negeri terhadap utang luar negeri Indonesia. Yang ketiga adalah persoalan tentang pengangguran dan kemiskinan. Dan yang terakhir, permasalahan ekonomi makro yang sering muncul pada konteks bisnis adalah menyoal pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Dan selanjutnya, tujuan ekonomi makro. Tujuan ekonomi makro ada beberapa macam dan berpengaruh terhadap perekonomian suatu negara. Setiap tujuan tersebut ditujukan untuk memecahkan persoalan yang muncul suatu negara. Berikut ada beberapa tujuan dari penerapan kebijakan ekonomi makro. Yang pertama, menciptakan lapangan kerja. Nah, dalam kebijakan yang dihasilkan dalam ekonomi makro bertujuan untuk mengatur penciptaan lapangan kerja. Dengan demikian, negara mampu meminimalisir pengangguran. Hal ini karena tingginya angka pengangguran akan membawa dampak buruk bagi sebuah negara. Tingginya tingkat pengangguran pada akhirnya hanya akan menjadi beban bagi perekonomian negara tersebut. Nah, yang kedua, membuat produksi dalam negeri yang tinggi. Banyak atau sedikitnya kapasitas produksi di suatu negara sangat tergantung pada tinggi rendahnya jumlah investasi yang masuk ke negara tersebut, sementara investasi tergantung dari tingkat tabungan dalam negeri. Lalu tabungan dalam negeri tergantung dengan penghasilan masyarakat dan tingkat suku bunga. Nah, karenanya guna meningkatkan kemampuan produksi di suatu negara dapat dilakukan dengan meningkatkan penghasilan masyarakat. Dengan caranya produktivitas masyarakat ditingkatkan. Yang ketiga, membuat kondisi ekonomi yang stabil. Stabilitas ekonomi pada suatu negara meliputi kestabilan harga barang, lapangan pekerjaan, serta tingkat pendapatan masyarakat. Penerapan kebijakan ekonomi makro bertujuan untuk menstabilkan harga barang dan lapangan pekerjaan. Pada akhirnya kondisi ini akan memberikan dampak yang baik bagi suatu negara. Dan yang keempat, membuat neraca pembayaran seimbang. Sudah menjadi keniscayaan bahwa setiap negara pastilah melakukan transaksi perdagangan dengan negara lain. Praktik ini juga pada akhirnya bisa membawa pengaruh terhadap kondisi ekonomi negara tersebut. Makanya neraca pembayaran harus seimbang. Beberapa komponen neraca pembayaran yang penting untuk diketahui adalah lalu lintas moneter, transaksi berjalan, serta neraca perdagangan. Dan yang terakhir, membuat pendapatan penduduk yang merata. Pembagian pendapatan penduduk secara merata dapat terjadi dengan pemerataan hasil olahan sumber daya alam dan manusia. Meratanya pembagian pendapatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan tingkat konsumsi atau daya beli masyarakat. Dengan demikian, kehidupan yang seimbang dan damai tanpa kerusuhan pun dapat terwujud. Selanjutnya kita masuk ruang lingkup ekonomi makro. Yang pertama, penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara. Kemampuan suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa dijelaskan dalam ekonomi makro. Dengan demikian, ruang lingkup ini pun memiliki sejumlah pos pengeluaran, yaitu 1. Pengeluaran perusahaan atau investasi, 2. Pengeluaran pemerintah, 3. Ekspor impor, 4. Pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi. Nah, yang kedua, kebijakan pemerintah. Persoalan inflasi dan pengangguran memang tak terlepas dari perekonomian suatu negara. Pemerintah pun telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulanginya, baik melalui instrumen kebijakan fiskal maupun moneter. Kebijakan fiskal adalah seperangkat langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengubah jumlah dan struktur pajak. Nah, tujuannya adalah untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi negara dan masyarakat. Sementara kebijakan moneter merupakan seperangkat kebijakan yang dijalankan pemerintah untuk memberikan pengaruh terhadap seberapa banyak jumlah uang yang beredar di tengah masyarakat dalam koridor perekonomian. Yang ketiga, pengeluaran agregat. Pengeluaran agregat berarti pengeluaran yang menyeluruh.
Jika pengeluaran ini tidak dapat mencapai tingkat ideal, akibatnya adalah terjadinya masalah pada perekonomian. Terwujudnya kesempatan kerja mampu menguasai laju inflasi. Karena itu idealnya pengeluaran agregat mampu berada pada tingkat yang dibutuhkan. Selanjutnya, kebijakan dalam ekonomi makro. Dalam mempelajari kebijakan ekonomi makro seperti kebijakan fiskal dan juga moneter. Yang pertama yaitu kebijakan fiskal. Pemasukan dan pengeluaran suatu negara adalah hal yang diatur dalam kebijakan ini. Pemasukan atau penghasilan negara bisa didapatkan dari pajak yang dibayarkan oleh setiap warga negara. Selain itu, pundi pendapatan negara lainnya adalah berasal dari non-pajak seperti lelang, denda, pemberian negara lain, dan gratifikasi. Nah, yang kedua, kebijakan moneter. Kebijakan ini menjadi pembeda antara ekonomi makro dan mikro. Kebijakan moneter berfungsi untuk mengukur seberapa banyak dana yang telah dikeluarkan oleh bank sentral pada suatu negara. Makin banyak perputaran uang yang terjadi, maka akan berpengaruh terhadap tingkat inflasi. Pada akhirnya hal itu akan meningkatkan harga suatu produk. Sebaliknya, apabila perputaran uang sedikit, maka harga suatu produk lebih murah. Inilah yang disebut dengan deflasi. Kebijakan moneter mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat, yaitu untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Seperti itulah manfaat, yaitu menjaga suatu negara. Yang ketiga, kebijakan segi penawaran. Fungsi dari kebijakan ini adalah untuk menyeimbangkan neraca keuangan di suatu perusahaan atau negara. Adalah wajar jika saat ini rata-rata perusahaan membutuhkan ahli dalam ilmu ekonomi. Dengan ilmu itu, harapannya semua proses pengelolaan keuangan, terutama yang memiliki kaitan dengan produksi, dapat dikurangi seminimal mungkin. Selain itu, kualitas produk juga terus dapat diseimbangkan. Dengan demikian, produk yang dihasilkan pun akan lebih berkualitas. Dalam konteks Indonesia, ekonomi makro menjadi sistem untuk menganalisa perubahan ekonomi di tanah air yang berpotensi memberikan pengaruh terhadap perusahaan, masyarakat, dan pasar. Nah, dari ekonomi makro kita juga bisa mendapatkan penjelasan tentang terjadinya perubahan kondisi ekonomi di Indonesia demi mendapatkan hasil analisa terbaik. Selanjutnya, tujuan ekonomi makro. Indonesia juga memiliki tujuan tersendiri dalam penerapan kebijakan ekonomi makro di dalam negeri. Menurut Kementerian Keuangan, tujuan ekonomi makro di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, menambah pendapatan nasional. Dengan mengetahui berapa jumlah pendapatan nasional Indonesia, maka dapat mengukur pertumbuhan ekonomi dengan lebih jelas. Kebijakan ekonomi yang diambil pun bisa lebih efektif dan efisien. Yang kedua, menambah kapasitas produksi. Bertambahnya kemampuan produksi nasional akan mampu meningkatkan pembangunan ekonomi. Cara untuk menambah kapasitas produksi tersebut salah satunya adalah dengan memperbaiki situasi untuk investasi. Dengan demikian, investasi yang masuk dapat mengaruhi produktivitas nasional. Yang ketiga, membuka lapangan pekerjaan. Adanya peluang kerja karena meningkatnya produktivitas nasional pada gilirannya akan mampu meningkatkan kapasitas produksi. Disinilah peran kebijakan ekonomi di Indonesia, yaitu untuk menarik para investor agar mau menanamkan modalnya. Dengan demikian lapangan kerja baru pun tercipta. Yang keempat, mengendalikan inflasi. Salah satu penyebab inflasi adalah karena terlalu besarnya permintaan terhadap sebuah komoditas. Akibatnya adalah harga komoditas tersebut melambung tinggi. Melalui ekonomi makro, Indonesia mampu melakukan kebijakan cash ratio, politik pasar terbuka, dan politik diskonto. Tujuannya satu, menghentikan laju inflasi dalam negeri. Dan yang kelima, mewujudkan kestabilan ekonomi. Analisa ekonomi makro di Indonesia dapat dipergunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi negara. Kondisi yang stabil ini penting. Mengapa? Agar para pelaku ekonomi di luar negeri dapat percaya kepada Indonesia, sehingga nantinya mereka mau melakukan investasi di negeri ini. Kestabilan ekonomi Indonesia baru dapat tercapai jika dua variabel ekonomi makro berjalan seimbang. Kedua variabel tersebut adalah neraca pembayaran dan tingkat permintaan persediaan barang. Yang terakhir,
karena membuat neraca pembayaran luar negeri berada pada posisi seimbang. Analisa terhadap ekonomi makro Indonesia perlu dilakukan dengan tujuan untuk mengupayakan keseimbangan pada neraca pembayaran luar negeri. Neraca pembayaran sendiri berisi rangkuman berbagai transaksi seperti penjual dan pembeli barang dan jasa, hibah dari luar negeri, serta transaksi keuangan antar penduduk dalam dan luar negeri. Neraca pembayaran luar negeri haruslah berada posisi seimbang untuk menghindari terjadinya defisit. Dalam mempelajari lebih dalam mengenai tujuan ekonomi makro, baik dari aspek individu hingga keseluruhan kegiatan dalam perekonomian. Dan kita hari penutupan dengan kesimpulan. Yang pertama, kesimpulannya yaitu teori Smith yang dikenal dengan teori tangan gaib atau the theory of invisible hand. Aliran klasik ini seterusnya dikembangkan oleh Majan Autria dan diteruskan oleh Leon Walras, Alfred Masal, dan lain-lain pada tahun 1890-an, yang kemudian dikenal sebagai kelompok neoklasik, aliran klasik, dan neoklasik. Inilah yang menjadi pelopor munculnya teori ekonomi makro. Perkembangan teori ekonomi makro berhubungan erat dengan masalah ekonomi yang muncul pada setiap kurun waktu. Dalam waktu yang cukup lama terjadi intelektual dalam ekonomi makro. Salah satunya adalah aliran pemikiran dua tradisi intelektual dalam ekonomi makro. Salah satu pemikiran tersebut berperan bahwa pasar yang paling baik adalah pasar yang bebas dari intervensi pemerintah, menurut pandangan mazhab monetaris. Sedangkan di pihak lain, Keynesian yang didukung oleh Franco Modigliani dan James Tobin berpendapat bahwa intervensi akan sangat membantu dalam mengatasi resesi ekonomi. Permasalahan dalam ekonomi makro ialah terdapatnya inflasi, tingginya pengangguran, masalah pertumbuhan ekonomi, dan neraca pembayaran. Sedangkan kebijakan yang ada ialah kebijakan fiskal, moneter, dan sisi penawaran. Terima kasih sekian dari saya penjelasan tentang ekonomi makro. Jika ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Selanjutnya, mari kita berargumen di bawah kolom komentar ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.